Silakan kemudian siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri. Bumi Baik, kita yang mulai. pertama jadi coach sayang ya. Iya. Yang pertama Bu Putri ya. Ya, saya aja yang pertama jadi coach nggih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bu Umi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Putri. Alhamdulillah baik-baik saja. Baiklah, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Umi menjelang sesi kali ini? Dan adakah hal khusus yang ingin Bu Umi diskusikan atau Bu Umi fokuskan? Ya, baik Bu. Sejujurnya saya sedikit merasa nervous juga. Ada beberapa tantangan di dalam pekerjaan yang membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif, Bu. Oh, tentu saja saya sangat menghargai kejujuran Bu Umi. Dan mari kita jadikan pagi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Bu Umi? Iya, sepertinya ada, Bu. Ya. Baiklah, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Oke, siap, Bu. Bu Umi, apa tujuan yang ingin Bu Umi capai dari sesi ini, Bu Umi? Saya itu punya permasalahan, Bu. Saya dari itu ingin meningkatkan kemampuan membaca dan menulis murid saya di kelas 1 SD. Saya kan wali kelas 1 SD, Bu. Ingin meningkatkan kemampuan membaca dan menulis murid saya. Oh, jadi Bu Umi ingin meningkatkan kemampuan membaca dan menulis murid Bu Umi yang di kelas 1. Baiklah, Iya. lalu apa definisi tujuan akhir yang Bu Umi inginkan? Saya ingin murid-murid saya itu bisa membaca dan menulis karena mengingat kemampuan membaca dan menulis agar pembelajaran itu di kelas ya, dan ternyata murid kelas 1 saya itu banyak yang belum bisa membaca dan menulis sehingga akibatnya pembelajarannya terhambat begitu, Bu. Lanjut, apa ukuran keberhasilan yang Bu Umi inginkan dari sesi ini? Saya ingin murid saya itu bisa membaca dan menulis atau bisa membuat kalimat begitu, Bu. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Umi. Apa yang membuat Iya. Bu Umi itu merasa jika murid Bu Umi kelas 1 itu belum bisa membaca dan menulis, Bu? Iya, yang saya rasakan pada saat pembelajaran ya, Bu, murid-murid saya itu tidak bisa fokus pada di dalam mata pelajaran itu membutuhkan keterampilan membaca, menulis, bahkan memahami kalimat. Nah, pada saat ini murid saya itu sulit untuk itu fokus pada pembelajaran itu, Bu. Mereka malah sering bermain, Mas Jan, Bu. Begitu. Oke, Bu Umi. Sekarang coba Bu Umi ceritakan lebih lanjut.
Bagaimana perasaan itu bisa muncul? Iya, perasaan saya itu pada saat pembelajaran kondisi murid saya itu apa ya, masih suka bermain Bu. Pada pelajarannya kelas 1 sudah seperti itu. Tapi murid saya itu masih suka bermain, belum bisa fokus. Lalu menerima pelajaran pun susah karena belum bisa membaca dan menulis itu. Begitu, Bu. Oh, saya paham. Lalu bagaimana Bu Umi menghadapi situasi tersebut? Ya, baik. Saya itu akan menyusun strategi dan metode yang tepat sesuai dengan kondisi murid-murid saya yang berbeda-beda kemampuan membacanya, Ibu. Nah, setelah menyusun aksi tersebut, eh, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Umi tambahkan? Di sini saya memerlukan bersama, Bu, baik dengan orang tua, dengan kawan, begitu. Dalam menyusun strategi dan metode yang tepat untuk murid-murid saya ini. Oh, seperti itu. Lalu apa strategi yang ingin Bu Umi gunakan untuk mencapai tujuan Bu Umi tersebut? Pertama saya itu akan membuat itu Bu, asesmen itu ya, asesmen untuk membaca menulis. Kemudian saya akan mengelompokkan berdasarkan asesmen yang tadi saya buat, akan saya kelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan membaca anak-anak tadi. Misalnya kelompok A sudah lancar membaca, kelompok B sudah bisa membaca kata, kelompok C apa itu belum mengenal huruf Bu. Soalnya ada murid saya yang belum mengenal huruf sama sekali. Begitu Bu. Itu sudah termasuk dalam langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang sudah terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Umi untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa Ya. komitmen Bu Umi terhadap rencana aksi yang sudah Bu Umi buat tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi, strategi, dan metode yang sesuai dengan kemampuan murid saya di kelas 1 ini, sehingga mereka bisa memahami pelajaran di kelas 1 dengan hasil yang lebih baik, tentunya dengan kerjasama baik dengan wali murid, dengan rekan sejawat, begitu Bu. Lalu siapa saja dan apa saja yang dapat membantu Bu Umi dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya minta orang tua wali murid tersebut di rumah untuk mengajari juga anak-anak tersebut, jadi tidak hanya tergantung guru kelasnya saja. Dan di rekan sejawat, tentunya di kelas 2 nanti, Bu, tinggal melanjutkan lagi agar lebih lancar lagi. Begitu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan Bu Umi itu? Nah, saya akan terus berusaha dan pantang menyerah dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam menghadapi siswa kelas 1 di kelas saya. Dan saya bekerja sama dengan sejawat, terutama kelas 2, untuk melanjutkan tujuan saya agar siswa kelas 1 ini terus dilatih membaca dan menulisnya agar lebih lancar lagi. Begitu. Baik Bu Umi, semoga apa yang sudah Bu Umi harapkan bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih Bu Putri atas semua dukungannya. Sama-sama Bu Umi. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lanjut ke Ya, refleksi. refleksi
Bu Umi dulu Ya, atau saya dulu? yang sebagai Mbak Putri aja dulu. Oke, untuk refleksi ada beberapa pertanyaan refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan tersebut sudah berjalan dengan baik dan melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan kita berbicara dua arah yang sudah berkembang dan sudah menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada satu orang ke orang yang lain. Tidak ada penghakiman dan kita bisa berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman kita sendiri dan kita tidak memberikan solusi. Iya. Lanjut untuk apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki untuk atau ditingkatkan yaitu keterbatasan dalam kita menahan diri untuk tidak ikut curhat atau tidak memberikan solusi seperti apa yang kita inginkan. Jadi coach itu harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan saja yang sudah termasuk dalam alur Tirta yang akan ditanyakan kepada coach nantinya. Jadi kita sebisa mungkin bahkan tidak boleh menceritakan pengalaman kita sendiri. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu menurut saya kehadiran penuh itu sangat penting dan kita juga harus menjaga kesehatan fisik dan mental kita agar bisa fokus dalam kegiatan coaching ini dan membatasi diri dari hal-hal yang mengganggu fokus dan konsentrasi kita. Dan kita harus mengatur waktu dengan baik karena sebagai coach itu kita harus fokus dan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kembali kepada permasalahan, jadi kita tetap fokus dan kita tetap sadar akan tugas kita sebagai coach dan tugas sebagai coach, yaitu kalau sebagai coach kita harus tidak boleh memberikan pengalaman kita sendiri, kita tidak boleh ikut curhat dan ikut memberikan solusi dan kita hanya membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada coach sesuai dengan alur tirta yang ada. Kemudian untuk umpan balik saya sebagai coach, saya sudah tidak canggung lagi dan tidak bingung karena harus memikirkan jawaban yang saya tanyakan sendiri karena kemarin kita sudah berlatih dan alhamdulillahnya pada malam ini percakapan kita berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menentang atau berbelok dari apa yang kita bicarakan dan alhamdulillahnya saya juga bisa menahan diri pada saat menjadi coach, saya bisa meluapkan, saya bisa berbicara apa yang saya rasakan dan Bu Umi ketika menjadi coach bisa memberikan pertanyaan yang memantik saya untuk saya selalu memberikan
jawaban dari pertanyaan saya sendiri. Begitu Bu Umi. Ya,